Fenomena hustle culture pertama kali ditemukan pada tahun 1971 dan semakin menyebar dengan cepat, terutama di kalangan milenial. Waduh, apa ya hustle culture ini? Baru pertama kali denger sih. Mungkin ini tentang budaya yang ada di kaum milenial kali ya. Kalau menurut aku pribadi sih hustle culture itu kayak kebiasaan seseorang yang orangnya tuh kayak terlalu gila sama pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang mereka lakuin. Hustle culture ya. Sebenarnya aku juga baru dengar sih tentang nama itu. Tapi kalau dilihat dari hustle ya, hustle itu kayak budaya kerja yang terlalu bersemangat gitu. Mungkin itu kali ya. Setahu aku ya, hustle culture tuh kayak budaya gila kerja gitu. Terus sekarang udah banyak terjadi di kalangan milenial. Menurut gua, hustle culture merupakan sebuah budaya gila kerja, obsesi untuk terus-terusan kerja, di mana dia menuntut dirinya untuk terus produktif setiap hari. Karena baginya, mewujudkan mimpinya sebagai orang sukses adalah yang utama. Menurut FK UNER, dalam artikelnya mengenal hustle culture, budaya gila kerja generasi muda. Hustle culture merupakan sebuah gaya hidup di mana seseorang merasa bahwa dirinya harus terus bekerja keras dan hanya meluangkan sedikit waktu untuk beristirahat. Dengan begitu ia dapat menganggap dirinya sukses. Padahal kenyataannya, hanya sebagian orang yang merasakan sukses dalam hal finansial. Beberapa orang menyebut gaya hidup ini dengan sebutan gila kerja atau workaholic. Tentu ada hal-hal positif maupun negatif yang berdampak dari kebiasaan melakukan lifestyle ini. Dampak positif dari budaya ini yaitu: pertama, more produktif. Kedua, dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline atau tepat waktu. Ketiga, jadi lebih termotivasi untuk terus mengejar mimpi. Selain dari dampak positif, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dari lifestyle ini, yaitu: pertama, gaya hidup yang tidak sehat. Hustle culture membuat seseorang mengabaikan kebutuhan fisiologisnya, seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan olahraga secara teratur. Seseorang bisa beresiko terkena hipertensi, diabetes, permasalahan sistem metabolisme, hingga kesehatan mental. Padahal berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor Departemen Ekonomi di Stanford University, John Pencavel, menunjukkan bahwa durasi jam kerja yang ideal untuk produktivitas hanyalah 50 jam per minggu. The Guardian melaporkan bahwa seorang jurnalis berusia 31 tahun bernama Miwa Sadu meninggal karena bekerja terlalu keras. Dia menderita gagal jantung setelah menghabiskan 159 jam kerja lembur. Kedua, memicu burnout. Burnout merupakan sebuah sindrom yang menandakan kondisi stres yang tidak terkelola dengan baik. Ciri-ciri seseorang mengalami burnout diantaranya merasa lemas dan lelah secara fisik maupun emosional, cenderung mengasingkan diri karena muak dengan pekerjaan, dan merasakan penurunan kinerja dibandingkan peningkatan saat melakukan hustle culture. Dilansir dari Maize.io, menurut Eksekutif Kesehatan dan Keselamatan di Inggris, sebanyak 595.000 pekerja menderita stres, kecemasan, dan depresi terkait pekerjaan. Pada tahun 2016, di Jepang terdapat 2.000 kasus bunuh diri yang dikarenakan work-related stress. Bahkan, Jepang sendiri memiliki istilah khusus untuk fenomena ini, yaitu karoshi, yang artinya kematian akibat overwork. Ketiga, kurangnya waktu berkumpul bersama keluarga dan teman. Budaya ini membuat para penganutnya secara tidak langsung sangat terobsesi dengan namanya bekerja. Mereka hanya akan fokus pada hal-hal tersebut dan mulai mengabaikan waktu luang bersama teman-teman, keluarga, bahkan diri sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu secara monoton dalam durasi yang lama, hal tersebut akan menyebabkan hidup kurang menyenangkan. Seharusnya, work-life balance antara kehidupan dan pekerjaan harus seimbang. Keempat, menimbulkan toxic productivity. Menurut Dr. Julie Smith, seorang psikolog, toxic productivity adalah sebuah obsesi untuk mengembangkan diri dan merasa selalu bersalah jika tidak bisa melakukan banyak hal. Gelisah dan rasa bersalah yang muncul saat tidak bekerja keras atau mengambil cuti membuat diri sendiri merasa ada sesuatu yang kurang.
hustle culture itu efeknya sangat negatif karena kita harus dituntut untuk bekerja terus-menerus tanpa memikirkan pribadi kita sendiri. Kalau menurutku sih itu lebih karena negatif ya, soalnya kayak kita tuh terlalu memforsir diri dan kayak kesana tuh menyiksa diri kita gitu. Kalau buat positifnya apa ya? Gak tahu sih aku, tapi pasti mungkin kayaknya ada. Setelah tahu sih menurut aku hustle culture ini tuh cenderung negatif, cuma tetap ada positifnya juga. Jadi kita bakal terus punya motivasi atau dorongan buat terus maju dan berkembang. Kalau menurut aku hustle culture ini positif sih, tergantung dari pribadi orangnya sendiri. Dia masih bisa mengontrol diri sendiri enggak gitu. Kayaknya sih baik-baik aja kalau selama dia bisa mengontrol diri sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku sih hustle culture itu mengarah ke negatifnya. Jadi itu tuh budaya yang gila kerja gitu. Jadi orang itu harus mindsetnya itu kerja terus, tapi lupa dengan orang lain. Ya, sering bekerja, lupa dengan orang tua, dengan teman. Jadi susah untuk bersosialisasi.